Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mulai masuk pada al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, yaitu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ya, manusia itu dia lebih mengetahui tentang dirinya, lebih tahu tentang apa yang sebenarnya ada pada lubuk hatinya, isi hatinya, walau alqa ma'adzirah, walaupun dia bisa mengungkapkan, menyampaikan kepada orang lain beragam uzur, beragam alasan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kaidah ini termasuk kaidah penting yang berhubungan dengan ta'amul ma'an nafs, interaksi dengan jiwa. Dan kalau bicara tentang jiwa, ini punya peran penting yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs. Dan dalam surat Asy-Syams ayat 9, Allah bersumpah sampai 11 sumpah untuk bicara tentang tazkiyatun nafs. Makna kaidahnya secara singkat bahwa manusia itu meskipun berusaha untuk mengumpulkan sekian banyak alibi atas semua ucapan dan perbuatannya, dia sebenarnya lebih tahu tentang kebenaran atau kebatilan, atau juga kesalahan yang ada pada dirinya. Dia bisa saja mengatakan atau menyebutkan uzur. Misalnya, maaf saya sedang kurang sehat. Dia tahu persis benar-benar kurang sehat, benar-benar sedang sakit, atau sebenarnya tidak. Nah, eh, yang bersangkutan pasti lebih tahu tentang dirinya. Itu malah makna dari insanu ala nafsihi basirah, walau alqa ma'adzirah. Nah, bentuk terapan dari kaidah ini diantaranya yang pertama ketika berinteraksi dengan nas syariat, eh, dengan bertemu dengan ayat Quran, dengan hadis, yang kadang-kadang ayat Qurannya sebetulnya dalam pemahaman yang bersangkutan sudah jelas. Jelas wajibnya, jelas haramnya, atau jelas hukum tertentu. Tapi kadang-kadang dalam jiwa ada rasa berat untuk menerima itu, lalu mencari-cari alasan, mencari-cari argumen untuk menolak atau berkelit dengan ini dan itu. Allah SWT berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sini eh, ukuran keimanan seseorang bukan hanya diukur dari bertahkim, berhukum kepada Rasul dalam perselisihan, tapi juga tidak merasakan keberatan dan siap menerima dengan sepenuh hati. Menerima sepenuhnya apa yang menjadi keputusan eh, terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan syariat. Yang tadi sudah jelas hukumnya, tetapi kadang-kadang masih ada rasa keberatan yang muncul dalam diri. Kemudian yang kedua, dalam interaksi dengan jiwa. Kadang-kadang, naudzubillah, kita mendapati ada orang yang disibukkan mencari-cari kesalahan dan keburukan atau aib orang lain. Di waktu yang sama, dia tidak sibuk mencari aib dirinya sendiri. Nah, ini bentuk terapan yang kedua. Jadi sebetulnya dia tahu bahwa dirinya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Dan dia melihat ada kesalahan-kesalahan itu, di waktu yang sama dia tidak berupaya untuk sibuk dengan kesalahan dirinya, tapi malah sibuk mengurusi orang lain. Nah, selanjutnya, ini masuk ke pertemuan kita kali ini, wa min dalalati hadhil qaidatus syarifah. Di antara petunjuk kaidah yang mulia ini, artinya di antara yang ditunjukkan dalam kaidah ini adalah ayas almaru ila taftisi an uyubihi. Artinya dengan bimbingan ayat ini, dengan petunjuk ayat ini, kita diajarkan untuk sibuk, ya, berupaya
ya, meneliti, menelaah, kemudian mengorek-ngorek aib diri kita. Aib diri kita ini yang luar biasa banyaknya. Kalau kita betul-betul sudah belajar dan mengenali diri kita akan sibuk memperbaiki diri kita dan rasanya waktu yang ada itu gak cukup. Gak cukup untuk memperbaiki sekian banyak aib. Karena aib yang ada itu adalah aib yang memang untuk memperbaikinya perlu waktu panjang. Padahal membuat daftarnya saja perlu waktu. Kita tahu kelemahan-kelemahan yang begitu banyak. Bahkan kalau kita ingat dengan kisah beberapa murid dari beberapa ulama atau imam-imam para ulama salaf yang ketika menyebutkan kelebihan-kelebihan gurunya, mereka mengatakan kita ini satu aja nggak punya. Misalnya, kalau kita mau menyebut uh, al-jiddu wal ijtihad fi talabil ilmi misalnya, sungguh-sungguh dalam belajar. Kita ini masuk orang yang sungguh-sungguh dalam belajar apa? Ya kalau mau jujur, kita akan mengatakan kita ini nggak tenanan belajar. Ya, siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita ini orang yang sungguh-sungguh dalam belajar? Kita tahu bagaimana kualitas belajar kita, kesungguhan belajar kita. Kalau tadi yang ceritakan ada ya mahasiswa S3 di Madinah yang sehari belajarnya 11 jam. Padahal di waktu yang sama beliau cerita, beliau juga punya kegiatan ternak teri, ya, antar anak, antar istri, juga ada kegiatan yang lain. Tapi sampai bisa meluangkan waktu sebanyak itu. Jadi kita lalu kemudian mengukur dengan diri kita yang kita juga sedang proses sambil belajar, sibuk mengajar juga. Kita merasakan rasanya porsi waktu yang kita luangkan untuk belajar belum sebanyak itu. Belum pada saat belajarnya juga dengan penuh kesungguhan. Membaca, menelaah, mengkaji, memikirkan, kemudian fokus dengan apa yang kita pelajari. Kan kita jujur belum sampai seperti itu. Nah ini eh, termasuk yang ditunjukkan dari kaidah ini. Walil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'alir. Artinya berangkat dari kaidah ini, ayo kita memotivasi diri, kita ini menelaah, kita kalau perlu mengorek-ngorek, dan ini termasuk yang disyariatkan, mencari-cari aib diri kita, bukan aib orang lain. Kalau ini yang disyariatkan, kita mencari-cari aib diri kita. Ternyata kita punya banyak kekurangan, dan ternyata kekurangan itu, kalau mau jujur, banyaknya luar biasa. Kalau kita bicara ikhlas, rasanya kita juga belum ikhlas. Kalau kita bicara syukur, rasanya belum syukur. Kalau kita bicara tentang sabar, rasanya kita ini belum termasuk orang yang sabar. Kalau kadang-kadang sabar, di banyak tempat nggak sabar, ya kita mau bilang sabar apa gitu. Ini, ini bukan sabar namanya. Kalau kita bicara akhlak, karena akhlak itu dinamakan akhlak yang melekat dalam diri kita, bukan kalau akhlak itu kadang sabar, kadang tidak sabar, ya, tapi itu menjadi akhlak yang terus melekat dalam diri. Kemudian juga sederet akhlak terpuji yang belum kita miliki. Belum lagi akhlak tercela yang kita miliki. Mudah emosi, kemudian tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri yang baik, terus belum bisa menjaga lisan dengan baik, kemudian belum bisa menjaga mata, menjaga inan, itu aib yang kalau dikumpulkan sangat banyak. Kalau kita masuk ke bab yang namanya bakhil, kikir, atau syuh, rasanya kita juga masuk dalamnya. Ya, kita mau jujur, rasanya kita ini ya termasuk orang yang begitu. Ya, memang masih banyak kebaikan yang harusnya kita miliki belum kita miliki, keburukan yang harusnya kita jauhi belum kita bisa hilangkan dengan baik. Lanjutannya wa ayyas afit takhallusi minha qadar taqah, dan berusaha dengan sungguh-sungguh kerja keras untuk melepaskan diri dari sekian banyak aib yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita bersungguh-sungguh itu artinya apa?
itu dilakukan bukan cuma sekali dua kali, bukan cuma sehari dua hari, tapi bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu kalau kita sungguh-sungguh. Misalnya begini, saya punya penyakit riak, ya, penyakit sum'ah. Ingin amal itu diceritakan, dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, lalu berusaha cerita lagi. Nah, itu kalau sudah tertanam kuat, apalagi maaf kalau kita ini sudah mendapatkan akhlak buruk tersebut dari sejak kecil, ditambah lagi masa belajar kita. Sekarang kita sudah berumah tangga sampai punya anak. Dan kita nggak pernah sungguh-sungguh takhallus, nggak pernah sungguh-sungguh menghilangkan akhlak itu. Maka bisa jadi akhlak itu melekat dalam diri kita sangat kuat dan tertanam sangat kuat dalam waktu yang lama. Akhirnya apa? Mengakar, dan saking terampilnya kita pinter cari cari alasan, dan saking terampilnya kita punya kemampuan yang sangat bagus untuk menutupi keburukan dan kebusukan diri kita yang sururi anfusina sayyiati a'malina itu dengan sekian banyak ungkapan-ungkapan, narasi-narasi yang seakan-akan kita ini berusaha untuk menjauh dari akhlak buruk tersebut. Nah, lanjutannya fa inna hadza nau'un min jihadin nafsil mahmud. Ini termasuk jihad melawan hawa nafsu yang terpuji. Jihad yang terpuji. Kita tahu seperti yang diungkapkan oleh banyak ulama, kalau di Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad menyebut ada berbagai macam jihad. Salah satu jihad adalah jihad nafs. Di Zadul Ma'ad itu kalau mau cari buku-buku yang lain juga insya Allah tidak sulit untuk mendapatkan ulasan itu. Al-jihad melawan hawa nafsu. Ini termasuk jihad melawan hawa nafsu, dan ini termasuk jihad yang terpuji. Seandainya kita meluangkan waktu untuk ini, kita dapat pahala yang sangat besar. Karena semua ulama sudah sepakat menghilangkan akhlak buruk itu wajib hukum. Tidak ada yang mengatakan itu disunahkan. Itu wajib. Misalnya kita punya penyakit sombong, kita berkewajiban menghilangkan penyakit sombong. Kita semua sepakat bahwa kita ini punya kewajiban menghilangkan penyakit ujub, ria, sum'ah, takabur, dan sederet akhlak buruk yang daftarnya panjangnya luar biasa. Satu saja, lalu kita berusaha untuk menghilangkannya, itu terpuji. Dan semua ulama sepakat itu hukumnya wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan menghilangkan akhlak takabur dalam diri kita itu hukumnya mubah atau disunahkan. Ya kalau bisa dilakukan ya baik, kalau tidak juga tidak mengapa. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan. Artinya semua sudah sepakat. Berarti wajib dan harus ada kesungguhan. Karena memang ini tertanam kuat dalam diri. Kemudian wa alla yarkana ila ma fihi min uyubin au akhta'in. Dan lalu tidak merasa nyaman dengan aib dan kesalahan yang ada. Tidak merasa betah dengan aib tersebut. Tidak merasa betah dengan keburukan yang kita miliki. Kita lalu, apalagi sekarang begini, ada orang mengatakan bahwa ya memang saya ini begini, ya mohon antum-antum, mohon teman-teman pahami, saya ini seperti ini. Ya nggak bisa. Betul, saat ini mohon dipahami, tapi insya Allah saya berusaha. Nah itu yang tepat. Artinya bukan berarti lalu orang diminta untuk menerima saya seperti ini, tapi tidak ada upaya untuk mengubah. Padahal itu jelas akhlak buruk. Kalau itu akhlak baik tidak masalah. Ini tapi akhlak buruk, jelas buruknya. Dan disepakati, sekali lagi disepakati. Tidak ada ulama berbeda pendapat. Nah, tidak bisa orang mengatakan, ya tolong terima saya ini dengan apa adanya. Sama seperti, ini kalau dalam rumah tangga, kalau orang mau nikah, nih, kalau mengatakan ya ketika melamar, menyampaikan bahwa ya saya ini ya seperti ini. Ya, calon suami misalnya datang ke rumah calon mertua, menyampaikan dia kalau berkenan menerima saya seperti ini, alhamdulillah. Ini kondisi yang saya hadapi. Nah, tetapi tentu tidak benar kalau seandainya kita mencari pembenaran dengan mengatakan bahwa terima saya seperti ini, lalu tidak berusaha untuk mengatasi keburukan-keburukan yang selama ini ada. Ya, artinya saya ini memang kurang disiplin. Ya. Itu kan buruk.
Ya, saya ini memang kurang biasa menjaga kebersihan. Itu buruk. Saya ini selama ini kurang biasa ini dan itu. Mohon bisa diterima apa adanya. Iya, saat ini. Tetapi harus berusaha. Lalu tidak kemudian menjadi pembenaran untuk terus terbiasa dalam tidak disiplinnya, tidak tertib, tidak bersih, tidak ini dan itu yang itu keburukan yang nanti ternyata turunannya bisa banyak. Nah, bihujjati annahu nasya'a ala hadzal khuluqi aw dzaka. Dia beralasan bahwa dia tumbuh dengan akhlak tersebut. Ya tolong terima saya dengan seperti ini. Ya memang saya sejak kecil dan seperti ini. Lingkungan saya seperti ini. Ya, misalnya ada yang mengatakan, ya maaf ya, saya ini berasal dari lingkungan, bang, eh, latar belakang saya misalnya di daerah Jawa Timur, wilayahnya ini. Ya biasa di Jawa Timur ini kalau nek ngono ya, ya artinya lalu kemudian menyebutkan sekian banyak alasan. Ada yang memang latar belakang seperti itu, tapi bukan berarti boleh, ya boleh dengan kondisi seperti itu dan dibiarkan tidak mengubah. Awi ada alaihi atau sudah terbiasa, ya terbiasa dengan akhlak tersebut, ya dengan kebiasaan tersebut dan tidak berusaha, sekali lagi tidak berusaha untuk memperbaikinya. Fa innahu la ahada minan nasi a'lamu minka bi nafsika wa yubiha wa akhta'iha wa dhunubiha wa ma tasurruhu min akhlak. Karena tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun manusia yang lebih tahu tentang diri Anda selain Anda sendiri. Yang lebih tahu tentang aib kita selain diri kita. Kesalahan, dosa. Kan kita tahu ada dosa-dosa yang kita lakukan dan tanpa sepengetahuan orang lain. Ada dosa yang kita lakukan dan kita yang tahu. Misalnya ada perbuatan baik yang dilakukan tapi niatnya bukan karena Allah SWT. Yang tahu kita. Tadi sholat subuh ke masjid, tapi niatnya supaya orang tahu saya ini rajin ibadah, rajin sholat ke masjid, rajin berjamaah, dan selalu berusaha untuk sholat berjamaah tepat waktu. Nah, ini kenapa? Ini contoh akhlak yang kita sendiri yang paling tahu. Wa ilaika hadzal namuzaj al-musyriq min hayatil Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Haitsu yaqulu fi taqriri hadzal ma. Nah, ini Imam Ibnu Hazm eh, menceritakan. Dan kita ambil contoh dari seorang imam ulama besar yang menceritakan atau membahas tentang ini. Kanat fiya uyubun falam azal birriyadati wattila'i ala ma qalat al-anbiya'u salawatullahi alaihi wal afadilu minal hukama'i al-mutaakhirina wal mutaqaddimin fil akhlaqi wa fi adabil nafs a'anani mudawataha. Eh, Dahulu saya punya aib dan saya terus berupaya untuk melakukan riyadhah, melakukan upaya untuk terus mengatasi sampai bisa menghilangkan aib-aib tersebut. Dan itilah terus. Dan juga terus menelaah. Nah ini, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm ini penting untuk dipahami. Karena yang dilakukan bukan cuma sekedar, ya, bukan cuma sekedar melakukan upaya, tapi juga belajar. Jadi melawan kebiasaan buruk atau mengatasi kebiasaan buruk itu tidak cukup hanya dengan kita berlatih, berlatih, tapi juga perlu ilmu. Makanya perlu istilah juga, perlu membaca, menelaah, mengkaji apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu, salawatullah alaihim, dan orang-orang mulia dari para ahli hikmah, baik yang terdahulu maupun yang belakang. Yang membahas tentang akhlak, adab, tentang jiwa. Kemudian a'anani mudawataha hatta a'anallahu azza wa jalla ala aktsari dzalika bitaufiqi wa man. Yang itu semua membantu saya untuk mengatasi dan mengobatinya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong saya untuk mengatasi kebanyakan hal tersebut dengan taufik dan karunia. Wa tamamul adli wa riyadatun nafsi wa tasarrufu bi azmatil haqa'iqi wal iqraru biha. Dan
keadilan yang sempurna, kemudian riyadhahnya jiwa, lalu mengendalikan krisis hakikat yang sebenarnya itu dilakukan dengan mengakui hal tersebut. Jadi artinya kita mengakui, ini namanya sikap adil yang sempurna. Artinya mengakui bahwa saya ini memang masih kurang sabar. Saya ini memang jujur, lisan saya ini belum terjaga. Saya ini mengakui bahwa saya masih punya kekurangan dalam mengendalikan emosi. Saya mengakui bahwa saya ini punya penyakit. Itu artinya itu iqrar biha. Tentu bukan berarti maknanya disebarkan, diceritakan kepada orang, bukan. Saya mengakui saya punya penyakit buruk itu. Lihat ta'idu bidzalika mutta'idun yauman insyaallah. Agar suatu saat kelak ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Insyaallah. Dan kita jujur, kita mengakui kita masih terus berusaha untuk mengendalikan emosi, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar jujur, belajar yang akhlak-akhlak itu masih jauh dari kita. Tsumma saqal Imam Ibnu Hazmin jumlatan minal uyubil lati kanat fi. Lalu beliau menyebutkan daftar aib. Beliau menyebutkan sederet keburukan yang dulu beliau miliki. Wa kaifa hawala taghalluba 'alaiha, dan bagaimana beliau mengatasi penyakit itu. Wa miqdar najah, wa miqdar ma najaha fihi najahan tamman. Lalu beliau luar biasanya sampai bercerita tentang kadar tingkat keberhasilannya menghadapi penyakit tadi. Wa ma najaha fihi najahan nisbiyah. Jadi ada yang najahan taman sukses dan ada yang kesuksesannya relatif masih kecil, masih sedikit sekali kadar kesuksesan. Jadi belum seperti yang diharapkan. Artinya bahwa masih punya PR panjang. Ya, masih punya PR panjang untuk menyelesaikan. Atau kalau nggak panjang, agak panjang. Masih ada PR-nya. Ini bagian yang diatasi oleh Imam Ibnu Hazm. Jadi, beliau sampaikan, beliau cerita pengalamannya dan ada sekian banyak daftar bagaimana beliau mengatasi itu. Ya, sekarang misalnya gini, kita punya penyakit suka dihormati oleh orang. Ingin dihormati oleh orang. Ingin disanjung oleh orang. Kalau ada di majelis, ingin orang menyanjungnya, menghormatinya, memuliakannya, menyebut-nyebut kebaikannya, keunggulannya, kelebihannya, prestasinya, dan seterusnya. Ini penyakit. Kalau mengakar kuat, ada sebagian orang yang mencari-cari pembenaran untuk keburukannya tersebut. Padahal ini jelas aib yang harus diatasi. Dan tidak boleh kita mencari-cari pembenaran dengan mengatakan bahwa ini kan tujuannya adalah untuknya. Nanti cari-cari alasan. Nah, kalau kita berusaha untuk taghallub, ini istilahnya eh, penulis Syekh Umar Al-Muqbil, taghallub artinya kita mengalahkan. Bagaimana mengalahkan diri kita, penyakit dalam diri kita. Maka kita coba mengalahkan sampai bisa betul-betul kita menang, berhasil mengalahkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi sebetulnya lawannya siapa? Ya, yang ada dalam diri kita ini, bukan orang lain. Makanya kita lihat dan kita dapati orang-orang yang berhasil mengatasi ini, atau istilah kalau kita pinjam istilahnya sebagian masyayikh, ini ada istilahnya Syekh Khalid As-Sabat misalnya, dengan istilah orang yang berjiwa besar, kibar kata beliau, kibarun nufus, ya. Bukan kibar dalam artian usianya yang tua, tapi pembesar dalam artian memang lebih besar dari orang-orang yang masih muda atau masih kecil, tapi memang jiwanya besar. Hebatnya adalah ketika mereka apa
diejek sama orang lain karena sudah tuntas dengan hal-hal seperti itu, orang-orang seperti itu nggak disibukkan ya, nggak disibukkan dengan bagaimana mempertahankan dirinya. Bayangkan ada seorang imam ketika ngisi pengajian di majelis, lalu ada yang hadir di majelisnya berbicara dan menyebutkan aibnya, jelek-jelekkan yang bersangkutan sang imam di forum, di hadapan murid-murid. Apa yang terjadi? Beliau gak emosi, beliau gak marah, dan ketika mendengar cacian makian seperti itu, lalu kemudian direndahkan di depan murid-muridnya, beliau sama sekali gak marah. Karena beliau sudah selesai dengan dirinya. Setelah selesai majelis, beliau datangi rumah orang yang mencaci maki tersebut. Dengan entengnya beliau mengatakan bahwa jika apa yang engkau sampaikan tadi itu benar, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Dan jika itu tidak benar, mudah-mudahan Allah memaafkan Anda. Assalamualaikum. Selesai. Ya itu sudah selesai. Dan ya sudah, dengan entengnya seperti itu. Tuntas. Selesai. Tapi karena kita ini kadang-kadang punya penyakit jiwa yang penyakit nafs ya, yang begitu berat. Eh, ini kalau ibaratnya penyakit itu tingkat kualitas sakitnya itu parahnya luar biasa, sampai-sampai ya, sampai-sampai nggak bisa menerima kalau ada orang mengatakan ini dan itu, tersinggung sedikit nggak bisa. Padahal biasa aja. Dan ketika itu memang aib dan kejelekannya, ya sudah kita perbaiki. Kalau terapannya agak lebih kekinian di kita ini, oh, misalnya ada di antara asatidzah atau ikhwas sekalian yang ngisi pengajian, lalu ada yang ngoreksi, Afwan Ustaz, tadi hadis yang Ustaz sampaikan, saya dapati di penjelasannya Syekh Fulan atau dari Ustaz Fulan dan rujukan ini, ternyata hadisnya tidak sahih. Nah, kalau mendapatkan masukan seperti itu, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini jamaah sekalian, saya dapat masukan dan saya meralat apa yang saya sampaikan. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Saya minta maaf kepada hadirin ya, atas kekurangan yang saya miliki, atas dangkalnya ilmu yang saya miliki, dan saya baru tahu kalau ada hadis tersebut yang ternyata mengoreksi apa yang saya sampaikan. Jadi saya mencabut pernyataan saya. Artinya bisa nggak kita dengan enteng mengoreksi itu dan mengakui. Dan itu kan biasa, satu hal yang sangat lumrahnya luar biasa. Artinya karena ilmu kita ini terbatas. Bayangkan zamannya Imam Bukhari saja sudah ada yang begitu. Artinya cerita seperti itu sudah ada. Apalagi di zaman kita sekarang, ketika ilmu semakin berkurang. Ya, di kalangan para imam saja yang ilmunya sudah sangat luas dan mendalam, bisa begitu. Bisa salah, bisa keliru. Apalagi kita, tentu lebih bisa salah dan keliru. Nah, ini latihan-latihan seperti ini menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita, dan kita dapatkan pelajaran berharga pada kesempatan hari ini dari kaidah yang ada di surah Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Jadi pelajaran agar kita berupaya, bekerja keras, bersungguh-sungguh mengoreksi, menelaah, menelisik, mengorek-ngorek aib, keburukan, kejelekan yang ada dalam diri kita. Ya kita semua lebih tahu tentang aib kita, dan uh, kita kalau perlu kita bongkar sampai sedetail-detailnya untuk kita lalu buat daftarnya. Tentu ini maksudnya bongkar itu untuk kita
benahi, bukan untuk diumbar, bukan untuk disebarkan, tapi untuk kita benahi karena begitu banyaknya penyakit-penyakit dalam diri kita. Yang mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua. Nah, demikian untuk ulasan kita di kesempatan pagi ini dari materi kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah, dan kita ya, berada di halaman ke-30. Ya, ini tadi halaman 32, min dalalati hadil qaidati syarifah. Kemudian pada kesempatan yang lain kita bisa lengkapi dan lanjutkan pada bahasan di kaidah tadi, bahasan berikutnya adalah lanjutan. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.